Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang kedua dari Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Judul renungan kita hari ini adalah memaknai makan. Bapak Ibu, makan adalah rutinitas yang dilakukan semua manusia setiap hari. Makan bukan hanya soal kebutuhan biologis supaya kita tetap hidup. Seringkali makan juga berbicara soal rasa, kebersamaan, pengalaman, tren, dan tak jarang pilihan makanan atau di mana kita makan seringkali juga menyangkut gengsi atau status seseorang. Tetapi makan juga adalah sebuah hal yang memiliki makna rohani. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa kisah besar di dalam Alkitab dimulai dan diakhiri dengan sebuah makan bersama atau perjamuan? Dua perjamuan ini menjadi tanda penting. Satu adalah perjamuan yang ada di awal, menandai tragedi dosa. Dan yang lainnya adalah puncak kemenangan penebusan. Perjamuan pertama terjadi di Taman Eden saat Adam dan Hawa tergoda oleh ular. Perintah Allah jelas pada saat itu, jangan makan buah terlarang, namun mereka tetap memakannya. Aktivitas makan itu bukan sekedar tindakan makan, melainkan pemberontakan besar terhadap otoritas dan kasih Allah. Dan dari satu gigitan itu, dosa masuk ke dalam dunia, merusak hati manusia dan menghasilkan kekacauan tatanan seluruh ciptaan Allah yang sangat baik. Sejak saat itu dosa mengikat dunia dan memerintah atas kita. Namun puji Tuhan, setelah ribuan tahun setelahnya, Allah menebus kita dari cengkraman dosa melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menariknya, di malam sebelum Yesus mati, Yesus mengajak para murid untuk senantiasa mengingat pengorbanan Yesus melalui perjamuan roti dan anggur. Tidak berhenti di sana. Penebusan itu akan diselesaikan di dalam perjamuan kawin anak domba ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Kitab Wahyu 19 mengajak kita melihat ke depan menuju perjamuan yang lain. Perjamuan ini bukan lagi tragedi, tetapi justru melainkan sebuah perayaan. Di sana umat Allah berkumpul di dalam sukacita yang tak terkatakan. Mereka akan makan bersama untuk merayakan kemenangan atas maut. Lalu apa artinya bagi kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, setiap kali kita makan, kita semestinya melihat makanan bukan hanya sebagai rutinitas, sama seperti yang dilakukan oleh semua manusia yang lain di muka bumi ini. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, makan dapat menjadi sebuah undangan kita untuk mengingat dua perjamuan besar ini. Bahwa dulu kita gagal sebagai manusia, tetapi nanti kita akan dimenangkan oleh Kristus. Makan dapat menjadi ritual pengingat di tengah keletihan kesibukan kita, bahwa Kristus akan terus menyertai kita sampai kita benar-benar dapat duduk bersama dengan Dia di dalam perjamuan kawin anak domba. Kita pernah jatuh karena makanan, tetapi kita juga akan dipulihkan melalui makanan. Kita pernah gagal karena dosa-dosa kita, tetapi kita akan dimenangkan bersama dengan Kristus.
Makan menjadi bentuk harian dari pengharapan bahwa kita telah menang di dalam Yesus Kristus atas dosa-dosa kita. Dengan demikian, makanan mempunyai makna yang menolong kita untuk mengingat kasih Tuhan setiap kali kita makan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, seringkali hidup kami diwarnai air mata, rasa takut dan keraguan. Tapi kami menantikan suatu hari di mana kemenangan bersama Kristus akan kami rayakan di dalam pesta makan bersama. Sampai saat itu tiba, biarlah setiap kali kami makan, itu menjadi momen pengingat akan kasih-Mu, kemenangan-Mu, dan janji-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.